Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Toxin. Ini adalah bagian yang ketiga sekaligus terakhir. Kalau kalian belum menonton video bagian pertama dan keduanya, kami sudah cantumkan linknya di deskripsi. Di sebuah restoran, Patrick Mulligan terbangun dan menyadari ada banyak mayat di sekelilingnya. Tentu saja pemandangan mengerikan ini membuatnya sangat kaget. Dia menuduh Toxin sebagai pelakunya, tapi Toxin membantah tuduhan tersebut. Toxin mengaku semua mayat itu sudah ada ketika dia masuk ke dalam restoran. Patrick sendiri masih tidak percaya begitu saja sehingga mereka sempat bertengkar. Di apartemen, Patrick menonton berita tentang mayat-mayat tadi. Pihak polisi kesulitan menyelidiki kasus ini, sebab rekaman dari kamera pengawas juga telah menghilang. Jadi pelakunya masih belum terungkap. Patrick yang menganggap Toxin bersalah masih terus merasa marah. Namun dia tak bisa menghentikan kesepakatan dengan Toxin karena dia ingin terus bertemu keluarganya. Di suatu tempat lainnya, ada Razorfish bersama banyak anak yang menjadi pengikutnya. Sebenarnya anak-anak inilah yang telah membantai orang-orang di restoran atas perintah Razorfish. Sekarang mereka semua sedang menonton peristiwa tersebut melalui rekaman kamera pengawas yang mereka ambil. Pembantaian di restoran hanyalah awal dari rencana teror Razorfish. Dia berniat mengerahkan lagi para pengikutnya untuk melakukan berbagai pembunuhan lainnya. Meskipun begitu, Razorfish masih cemas akan dipergoki Toxin lagi. Tentang masalah ini, polisi bawahannya yang bernama Perkins mengaku bisa membantu. Karena aksi Toxin dalam melumpuhkan para penjahat super di museum, sekarang para polisi termasuk Perkins memang tahu bahwa Paul Meadows bisa menghubungi Toxin. Akibat informasi ini, Paul Meadows kemudian diculik ke markas Razorfish. Di taman, seperti biasa Patrick menemui Gina sebagai Larry. Kali ini ada yang berbeda, yaitu Gina disertai pula oleh Jim yang kemudian memarahi Larry. Jim memperingatkan Larry untuk jangan berani-berani menggoda Gina sebab suami Gina adalah seorang polisi. Patrick sendiri tetap santai walaupun dimarahi karena polisi yang dimaksud Jim adalah Patrick. Pada malam harinya, Patrick menonton berita lagi di televisi. Rupanya stasiun televisi mendapat kiriman rekaman dari Razorfish. Dalam rekaman tersebut, Razorfish mengaku sebagai dalang di balik pembantaian di restoran. Kini dia menyuruh para warga mengirimkan uang ke suatu nomor rekening. Apabila orang-orang tidak memberikan banyak uang, maka Razorfish akan mengulangi kejahatannya. Ancaman ini membuat Patrick teringat janjinya pada Spider-Man untuk meringkus Razorfish. Maka Patrick bergegas melompat keluar. Sayang sekali Toxin sedang tidak mau memburu penjahat, jadi Toxin tidak muncul. Bahkan Patrick nyaris terjatuh dan harus bergelantungan di tangga. Kepada Patrick, Toxin bilang sekarang dia ingin bebas bermain. Jika Patrick menolak, maka Toxin tak akan memberikan penyamaran Larry selama beberapa minggu ke depan. Patrick pun terpaksa setuju. Dia hanya bisa meminta Toxin untuk jangan menyakiti orang lain. Di suatu tempat rahasia, Razorfish sedang berdiri di dekat Paul Meadows yang digantung terbalik. Razorfish memerintahkan Paul membeberkan informasi tentang identitas dan alamat Toxin. Paul tentu tidak mau patuh, maka Razorfish pun mulai menyiksa Paul. Akibat siksaan ini, Paul terpaksa memberikan semua informasi tentang Patrick. Di apartemen Patrick, Toxin sedang memegang kendali sedangkan Patrick tertidur. Toxin mulai membaca isi jurnal harian Patrick. Selama ini, Patrick memang melarang Toxin melihat jurnal tersebut. Jadi Toxin merasa penasaran. Dalam jurnal tersebut, Patrick menyebut Toxin sebagai monster. Ini sontak memicu amarah Toxin, yang tanpa pikir panjang membanting laptop Patrick hingga benda tersebut rusak. Ketika itu Toxin menyesali perbuatannya dan takut dimarahi oleh Patrick. Maka dia nekat mendobrak masuk ke sebuah toko elektronik dan mengambil beberapa laptop baru. Perbuatannya dipergoki oleh Spider-Man yang mengingatkan bahwa Toxin melakukan tindakan kriminal. Toxin tidak mau menghiraukan Spider-Man, jadi Spider-Man berusaha menghentikannya. Pertarungan antara mereka berdua pun tak terhindarkan lagi. Ujung-ujungnya Spider-Man mengikat Toxin dalam jaring sampai Toxin berubah kembali menjadi Patrick yang jelas bingung tentang apa yang telah terjadi. Mereka kemudian berdiskusi di apartemen Patrick sambil minum kopi. Akibat perbuatan Toxin mencuri laptop, sekarang Spider-Man mengaku ragu pada kendali Patrick atas Toxin. Patrick pun berusaha meyakinkan Spider-Man bahwa penyimpangan itu tidak akan terjadi lagi. Sambil berayun pergi, Spider-Man bersedia memberi kesempatan terakhir bagi Patrick. Karena tak mau bermusuhan dengan Spider-Man, Patrick menegaskan kepada Toxin bahwa mereka berdua harus bekerja sama dan berfokus memburu Razorfish. Tetapi Patrick terlebih dulu ingin melakukan sesuatu. Dengan menyamar sebagai Larry, Patrick menemui Gina untuk yang terakhir kalinya. Patrick membuat alasan bahwa dirinya semakin sibuk bekerja sehingga harus berpamitan dengan Gina. Perpisahan ini jelas membuat Gina bersedih. Sementara itu, di apartemen Patrick, Jim masuk dengan membawa makanan.
Saat itu pintu apartemen Patrick entah kenapa tidak terkunci. Di dalamnya, Jim memanggil Patrick namun tidak mendapat tanggapan. Mendadak ada yang menjatuhkan Jim dari belakang. Sosok tersebut ternyata adalah Razorfish yang datang ke sana berkat informasi dari Paul Meadows. Razorfish sebenarnya berniat membunuh Patrick, namun sekarang dia akan terlebih dulu menghabisi Jim. Saat itu Jim sempat berusaha memberikan perlawanan. Sayang sekali, tentu saja Razorfish terlalu kuat baginya. Ketika akhirnya Patrick pulang, dia melihat Razorfish sudah menghajar Jim. Ini jelas memicu amarah Patrick yang dalam sekejap berubah menjadi toksin dan mendorong Razorfish ke jalanan di luar. Seperti sebelumnya, Razorfish memilih melarikan diri. Patrick tidak mengejarnya sebab bergegas mendatangi Jim yang ternyata telah meninggal. Kematian Jim tentu membuat Patrick sangat berduka. Pada prosesi pemakaman Jim, Patrick ikut menyaksikan dari jauh. Di sana dia dipergoki oleh Gina. Patrick mulai berjalan pergi, namun Gina menghampirinya. Gina lalu meludahi wajah Patrick dan memarahinya. Setelah itu Gina menangis tapi Patrick memilih terus beranjak pergi. Toksin merasa kesal atas tindakan Gina namun Patrick menganggap Gina memang pantas melakukannya. Segala peristiwa ini membuat Patrick bertekad untuk meringkus Razorfish. Pada malam harinya di atap suatu bangunan, Razorfish berbicara kepada pengikutnya yang bernama Samantha. Razorfish ingin tahu apakah para warga kota New York memberikan banyak uang demi terhindar dari kekejamannya. Samantha membeberkan bahwa uang yang diterima rekening Razorfish sejauh ini berjumlah $35.10. Begitu mendengarnya, Razorfish memutuskan akan melakukan pembantaian lagi. Di sebuah rumah sakit, Patrick masuk dan menghampiri seorang pasien, yaitu Paul Meadows, yang sekujur tubuhnya dibalut perban. Kepada Patrick, Paul mengungkapkan bahwa dirinya lah yang telah memberitahukan alamat Patrick kepada Razorfish. Paul menyesal tapi mengaku tak sanggup menahan siksaan Razorfish. Untungnya, Paul bisa memberi informasi tentang lokasi di mana dia ditahan. Setelah pulang dari rumah sakit, Patrick dibujuk oleh toksin untuk nantinya menyiksa dan membunuh Razorfish. Rupanya toksin bisa merasakan amarah Patrick. Walaupun begitu, Patrick berusaha menahan diri. Dia menegaskan bahwa tidak boleh terjadi pembunuhan. Patrick sendiri masih merasa cemas akan lepas kendali. Jadi dia berbicara dengan Spider-Man. Patrick menceritakan niatnya untuk melawan Razorfish. Dia meminta Spider-Man mengawasinya. Apabila nanti toksin tampak akan bertindak berlebihan, Spider-Man harus turun tangan menangkapnya dan menjebloskannya ke penjara. Di markas Razorfish ada suatu masalah. Samantha mengaku tidak mau terlibat lagi dalam pembunuhan. Jadi dia ingin keluar dari gerombolan Razorfish. Namun Razorfish tentu tidak mau membiarkan pengikutnya keluar begitu saja. Bahkan Razorfish hendak membunuh Samantha. Beruntung bagi Samantha, mendadak muncul sesuatu yang menahan tangan Razorfish. Ternyata toksin telah tiba. Terjadilah duel antara toksin melawan Razorfish. Di dekat situ Spider-Man mengawasi mereka. Ujung-ujungnya toksin terbukti lebih unggul. Dia sukses melepaskan kedua belati Razorfish dan mengalahkannya. Dalam keadaan terduduk pasrah, Razorfish menyuruh toksin membunuhnya sebab dia tak mau dijebloskan lagi ke dalam penjara. Dia juga mengingatkan tentang kematian ayah Patrick. Kata-kata Razorfish sempat membuat toksin mencekiknya sambil berteriak marah. Pada momen ini, Spider-Man akan bertindak menghentikan toksin. Meskipun begitu, Patrick bisa mengendalikan amarahnya dan menjatuhkan Razorfish. Maka Spider-Man batal ikut campur. Pada akhirnya, Razorfish kembali menjadi tahanan di The Reef. Sedangkan Patrick berbicara dengan Spider-Man yang memuji Patrick atas upayanya dalam meringkus Razorfish, serta dalam mencegah kekejaman toksin. Keberhasilan ini serta pujian Spider-Man membuat Patrick memutuskan untuk mengambil keputusan penting. Dia mengajak istrinya bertemu di sebuah restoran. Saat itu Gina tentu kembali menunjukkan perasaan kesalnya terhadap Patrick. Sementara itu Patrick mengaku berniat memperlihatkan alasan kenapa dia meninggalkan keluarga. Terlebih dulu dia meminta Gina bersiap-siap agar tidak terkejut. Setelah sekian lama menyimpan rahasia, Patrick pun menampilkan toksin kepada Gina. Ini membuat Gina langsung saja menjerit kaget. Cerita toksin berlanjut dalam komik Venom volume 2 isu 12, isu 17-21, serta isu 30-35. Cerita ini ditulis oleh Rick Remender. Toksin tidak lagi menyatu dengan Patrick Mulligan, sebab seorang iblis bernama Blackheart membunuh Patrick serta merampas toksin dari tubuh Patrick. Pembunuhan ini tidak ditampilkan dalam komik, melainkan disebutkan oleh Rick Remender dalam suatu wawancara. Setelah dipisahkan dari Patrick, toksin ditaruh di dalam sebuah tabung yang kemudian disimpan di suatu kasino di Las Vegas. Pada suatu hari, toksin menjadi incaran seorang penjahat lainnya bernama Crime Master.
Demi mendapatkan toksin, Crime Master menyuruh Flash Thompson yang sedang menjadi host simbiot Venom untuk menyusup ke kasino tersebut. Agar Flash bersedia melaksanakan tugas tersebut, Crime Master mengancam akan membunuh keluarga Flash. Akibat ancaman ini, Flash terpaksa mematuhi perintah Crime Master. Flash memasuki kasino berubah menjadi Venom dan mendekati tabung toksin. Di luar rencana, Venom justru menjadi lepas kendali. Venom mengeluarkan toksin dari dalam tabung dan berusaha membunuhnya. Tindakan Flash dipantau oleh seorang bawahan Crime Master yang bernama Jack O'Lantern. Jadi Jack O'Lantern segera ikut campur. Dia memasukkan toksin ke dalam tabung lainnya dan bergegas melarikan diri. Walaupun begitu, pelarian ini tidaklah mudah sebab Venom yang masih tidak bisa dikendalikan Flash bergerak memburunya. Akibatnya, Jack O'Lantern terluka dihajar oleh Venom. Beruntung bagi Jack O'Lantern, Flash akhirnya mampu mengambil alih kendali lagi atas Venom, sehingga Jack O'Lantern selamat dan bisa membawa toksin dengan aman kepada bosnya. Sementara itu, Flash ingin membalas dendam karena telah dimanfaatkan oleh Crime Master. Pada suatu malam, saat Crime Master sedang berkumpul bersama beberapa anak buahnya, Flash sebagai agen Venom bersembunyi dan bersiap membunuhnya menggunakan senapan. Sayang sekali niat tersebut digagalkan oleh Eddie Brock yang mendadak menembakinya. Pada masa ini, Eddie tidak sedang menjadi host simbiot apapun. Dia justru menganggap semua simbiot harus dilenyapkan dari muka bumi. Itulah sebabnya sekarang dia menyerang Flash. Sempat terjadi bentrokan sampai Flash sukses mengikat Eddie dalam jaring. Peristiwa ini membuat komplotan Crime Master menyadari keberadaan Flash. Maka Flash terpaksa melancarkan serangan secara langsung demi menghabisi Crime Master. Upaya ini tidaklah mudah sebab Flash harus terlebih dulu mengalahkan para bawahan Crime Master. Antara lain Jack O'Lantern, Human Fly, dan Black Adder. Flash bisa mendekati Crime Master tapi dia dibuat kewalahan oleh seorang bawahan Crime Master bernama Megatag alias Gregory Nettles. Megatag sendiri punya kekuatan listrik, bisa berpindah melalui alat elektronik serta menciptakan objek tertentu. Ujung-ujungnya Flash memutuskan melarikan diri. Sedangkan Crime Master tentu ingin memberikan pembalasan dengan cara membunuh Flash. Kebetulan Jack O'Lantern menemukan Eddie Brock yang sedang terjerat jaring. Maka Crime Master berniat memanfaatkannya. Eddie dipindahkan ke suatu tempat dan ditelanjangi. Setelah itu, berdasarkan perintah Crime Master, Jack O'Lantern mengeluarkan simbiot toksin ke arah Eddie. Dengan demikian, Eddie pun menjadi host toksin dengan wujud yang besar dan menakutkan. Sebelumnya, toksin hendak dibunuh oleh Venom. Jadi sekarang, toksin punya keinginan membunuh Venom. Ditambah lagi, toksin juga dipengaruhi emosi Eddie. Toksin mulai bergerak sampai menemukan Flash dan melakukan baku hantam. Toksin mampu mencengkeram Flash tetapi Flash punya persiapan untuk keadaan semacam ini. Terhadap toksin, dia mengaktifkan senjata sonik sekali pakai. Efek senjata tersebut membuat toksin takluk dalam sekejap dan terjatuh tak berdaya. Flash sempat terpikir untuk membunuh Eddie namun dia menyadari Eddie tidak bersalah. Jadi Flash memutuskan untuk mengikatnya dengan jaring dan meninggalkannya. Pilihan Flash ini hanya menunda masalah, bukan mengatasinya. Setelah tersadar, toksin bisa melepaskan diri lalu bergerak melakukan perburuan lagi bersama para bawahan Crime Master, menyerang Flash serta menculik ibunya dan Betty Brant. Demi menyelamatkan mereka, Flash tentu harus menjalani pertarungan lagi melawan anak buah Crime Master. Dalam konflik ini, toksin sangat ingin membunuh Flash. Bahkan dia nekat menggigit Megatag agar bisa segera menyerang Flash. Padahal, Megatag merupakan bawahan Crime Master. Berikutnya, terjadilah duel yang sengit antara toksin melawan Flash. Toksin lebih kuat, jadi Flash harus memanfaatkan teknologi dan muslihat. Misalnya melemparkan bom asap dan membuat badan tipuan. Sampai akhirnya Flash mampu menembaki toksin dengan peluru api. Ketika tubuh toksin mulai terbakar, Flash dengan cepat menerjangnya dan melepaskan Eddie Brock darinya. Flash memang masih menganggap Eddie tidak bersalah. Sayang sekali toksin bisa menarik kembali Eddie dari Flash. Akibatnya Eddie ikut terbakar bersama toksin. Sedangkan Flash sendiri tidak memberikan pertolongan lagi. Sebab nyala api sudah semakin panas dan tidak sanggup ditahan oleh simbiot Venom. Walaupun awalnya dianggap mati, di kemudian hari terungkap bahwa toksin dan Eddie selamat dari pembakaran tersebut. Dan melakukan perburuan lagi terhadap Flash Thompson sampai bisa menyergap Flash pada suatu malam. Seperti yang sudah berkali-kali terjadi sebelumnya, toksin terbukti lebih unggul. Bahkan kali ini dia membuat Flash terluka parah. Karena sudah berada di ujung tanduk, Flash memutuskan memanfaatkan sesuatu yaitu serum spesial yang berfungsi membatasi simbiot. Sebenarnya Flash menyimpan serum tersebut untuk dipakai seandainya simbiot Venom lepas kendali lagi. Tetapi sekarang Flash terpaksa menyuntikkannya pada toksin. Akibat efek serum itu, toksin menjadi lemah dan memilih meninggalkan Flash yang hanya bisa terbaring tak berdaya.
Venom memang mulai menyembuhkan luka-lukanya, namun butuh waktu sampai dia bisa pulih kembali. Esokan harinya Flash mendatangi sekolah sebab dia memang bekerja sebagai seorang guru. Alangkah terkejutnya Flash ketika dia bertemu Eddie Brock. Rupanya efek serum spesial telah habis, dan kini Eddie bisa melacak Flash. Eddie langsung saja mendekati Flash. Tanpa basa-basi, Eddie mengajaknya pergi ke tempat sepi untuk melanjutkan pertarungan. Akan tetapi mereka batal melakukannya sebab sekolah mendadak diserang oleh beberapa symbiote slayers, yaitu ras alien cyborg yang mengendalikan tubuh manusia. Akibat bahaya ini, orang-orang tentu menjadi ketakutan dan berlarian menyelamatkan diri. Sedangkan Flash dan Eddie bersedia mengesampingkan pertikaian mereka untuk sementara. Mereka pun berubah ke wujud symbiote masing-masing demi menghentikan para symbiote slayer. Setelah melalui baku hantam yang brutal, Eddie dan Flash sukses membantai para makhluk tersebut sehingga keadaan di sekolah menjadi aman kembali. Karena tak ada lagi gangguan, Eddie mengajak Flash melaksanakan niat pertarungan semula. Ini membuat Flash kesal dan sontak memprotes. Menurutnya mereka tidak boleh bertikai setelah berjuang bersama-sama. Eddie mengatakan bahwa mereka harus bertarung sebab didorong oleh naluri simbiot. Maka Flash memberitahu bahwa Eddie harus bisa menahan dorongan naluri tersebut. Untungnya Eddie setuju dengan Flash. Jadi untuk saat ini pertikaian mereka terhenti. Walaupun begitu, Eddie memberikan peringatan. Jika suatu hari nanti Flash lepas kendali sebagai Venom, maka toksin akan datang untuk membunuhnya. Setelah itu, Eddie pun beranjak pergi meninggalkan sekolah. Toksin muncul lagi dalam komik Carnage volume 2 isu 4-16. Masih menyatu dengan Eddie Brock, kali ini toksin dimanfaatkan oleh FBI dalam memburu Carnage alias Cletus Kasady ke berbagai lokasi di bumi. Dalam cerita ini, toksin juga diperlihatkan memiliki tampilan baru. Setelah melalui bermacam-macam rintangan yang tidak mudah, pada akhirnya Cletus Kasady bisa dikalahkan dan ditangkap. Sedangkan simbiot toksin terlepas dari tubuh Eddie dan menghilang entah kemana. Dalam komik Planet of the Symbiotes isu 3, toksin muncul lagi. Kali ini dia menyatu dengan seorang laki-laki bernama Brent Waters. Di stasiun kereta bawah tanah terjadi masalah ketika kargo milik perusahaan Alchemax rusak. Dari dalamnya muncullah monster mengerikan dengan wujud mirip alien Brute yang mulai membahayakan orang-orang. Para polisi berusaha menghentikan monster itu tapi mereka justru dibantai. Ketika orang-orang berlarian panik, toksin muncul dan menyerang monster itu. Sambil menghajarnya, toksin mengancam akan menghabisinya. Secara mengejutkan, sang monster mengaku tidak takut mati. Dia pun mengungkapkan jati dirinya. Sesungguhnya dia adalah manusia yang dijadikan kelinci percobaan oleh Alchemax selama berbulan-bulan. Tulangnya diberi sampel dari alien Brute, itulah sebabnya wujudnya mirip Brute. Ditambah lagi, setiap hari dia menjalani operasi dan menderita rasa sakit, sehingga dia ingin melarikan diri. Kata-kata sang monster seketika itu membuat toksin terdiam dan ragu. Di tengah keraguan ini, mendadak toksin dihantam oleh Guardsman, yaitu petugas keamanan Alchemax yang mengenakan armor canggih. Guardsman menganggap toksin sebagai makhluk jahat. Dengan demikian, perkelahian antara mereka berdua pun tak terhindarkan lagi. Demi membunuh toksin, Guardsman menembakkan energi panas. Serangan tersebut membuat toksin memilih untuk melarikan diri. Sedangkan monster berwujud Brute tadi dilumpuhkan oleh Guardsman dan dibawa kembali ke Alchemax. Setelah meninggalkan stasiun bawah tanah, toksin berayun ke rumah Brent di Staten Island. Di sana simbiot toksin masuk ke dalam tubuh Brent sehingga wujud Brent pun terlihat. Berbeda dari para host sebelumnya yang merupakan orang dewasa, ternyata Brent masih sangat muda. Dia juga belum lama menjadi host toksin. Brent berbicara dengan toksin sampai Brent dipanggil oleh ayahnya yang baru saja pulang setelah bekerja. Terungkaplah hal lain yang mengejutkan. Ayah Brent adalah Guardsman yang tadi menyerang toksin. Jadi sebenarnya Brent nyaris saja dibunuh oleh ayahnya sendiri. Itulah akhir cerita toksin. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya. Suatu hari ada bahaya dari Carnage yang menjadi lebih kuat dan mempengaruhi berbagai simbiot untuk bergabung dengannya. Demi menghentikan ancaman Carnage ini, toksin beraksi bersama beberapa simbiot lain, termasuk Flash Thompson alias Agent Anti-Venom. Perjuangan mereka diceritakan dalam crossover Extreme Carnage.